wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran instalasi tenaga listrik untuk kelas 11 yaitu memahami instalasi listrik tenaga satu fasa. Ya, apa itu instalasi listrik tenaga satu fasa atau instalasi tenaga listrik satu fasa? Kita simak video berikut ini. Oke, langsung ke materi. Instalasi tenaga listrik satu fasa adalah jenis instalasi listrik yang digunakan untuk sarana kontak-kontak atau beban-beban listrik selain lampu dengan menggunakan dua buah kawat pengantar, yaitu satu pengantar untuk fasa dan satu pengantar lainnya untuk netral. Oke, saya jelaskan secara detail. Jadi instalasi tenaga listrik satu fasa itu digunakan untuk sebagai gampangannya itu sebagai sumber tegangan, ya, yang kalian ketahui tentang adanya stop kontak, ya. Terus kontak-kontak itu sama saja sebenarnya, cuma penyebutannya saja yang berbeda. Ada sebagian orang itu yang menyebutkan bahwasanya itu kontak-kontak, ada yang sebagian orang yang menyebutnya stop kontak. Ada juga kebanyakan anak-anak muda yang belum tahu atau orang-orang tua yang belum tahu itu menyebutnya colokan, ya. Jadi instalasi tenaga listrik itu adalah sumber, ya, sumber atau sumber tegangan yang digunakan untuk satu fasa. Itu instalasi tenaga listrik, gampangannya seperti itu. Nah, sedangkan komponen-komponen yang untuk instalasi tenaga listrik satu fasa itu apa aja? Yang pertama ada kabel, ya. Jenis-jenis kabel itu banyak, bisa kita lihat, ya. Nah, kabel ini sebagai media yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah, seperti itu. Dan macam-macam kabel itu banyak. Di sini ada bahan-bahan kabel, ya, mulai dari perak, tembaga, kobalt, emas, ya, terus sampai air raksa. Nah, jenis-jenis ini itu tergantung kuat penghantarannya, ya, atau tahanan jenis penghantarnya. Dan di sini bisa kita lihat perak untuk ukuran tahanannya lebih rendah daripada tembaga, emas lebih tinggi daripada tembaga. Loh Pak, kenapa kok nggak pakai emas saja, ya? Kalau pakai emas pasti kemahalan, seperti itu. Makanya kita lebih efisien atau lebih ekonomis pakai tembaga saja, itu seperti itu, ya. Terus lanjut untuk penghantar pejal, ya. Penghantar berukuran diameter maksimal sampai 10 mm yang berbentuk kawat pejal. Batas ukuran maksimal dimaksud untuk mempermudahkan penggulungan maupun pemasangan. Jadi penghantar pejal itu yang kalian ketahui biasanya itu kabel tunggal, seperti itu. Kalau misalkan satu kabel berisikan tembaga yang besar atau cuma ada satu tembaga, ya, itu yang dimaksud kabel pejal atau penghantar pejal. Penghantar berlilit, ya. Penghantar berlilit yang terdiri dari beberapa kawat yang saling berlilitan dengan ukuran diameter 1 mm, ya. Kalau yang penghantar berlilit itu kabel yang biasanya yang agak tebal atau agak kaku itu dia dililitkan, ya. Kalau kalian butuh contoh nanti bisa lihat di internet, seperti itu. Penghantar serabut, nah ini tidak perlu saya jelaskan karena apa, setiap harinya pasti kalian menjumpai penghantar serabut, ya, dimana kabel itu di dalamnya ada tembaga yang berukuran sangat kecil dan itu dililit seperti itu, ya. Nah, ini biasanya ukuran serabut itu antara 0,5 mm sampai 400 mm, seperti itu. Penghantar persegi atau busbar lah. Busbar ini itu adalah lempengan tembaga, ya, biasanya digunakan untuk PHB. Untuk apa tujuannya? Untuk membagi tegangan, ya, seperti itu. Itu, ya, dari busbar kita lanjut ke penghantar simplek, ya. Penghantar simplek itu kabel yang berisi satu buah penghantar saja berfungsi untuk menghantar satu jenis aliran saja, seperti itu. Contohnya NDA, ya. Kabel penghantar simplek ini, ya, kabel NDA itu yang tunggal itu seperti kabel pejal tadi, ya. Terus penghantar duplek. Nah, penghantar duplek ini itu pejal tapi ada dua aliran arus. Kalau kalian tahu biasanya ada kabel warna putih atau hitam, ya.
yang di dalamnya ada kawat kabel yang tunggal tapi ada dua isinya, lah ini duplek. Tapi meskipun ada dua isi, di situ dia tetap ada isolasinya di dalamnya, seperti itu ya. Pengantar triplek ya itu sama seperti yang duplek ya, cuma di sini isinya 3, maupun quadruplek ya itu sama isinya juga, itu cuma isinya 4, seperti itu ya. Nah ini kabel NDA agak sedikit gak jelas ya, cuma nanti bisa dilihat ya. Yang pasti di sini itu dia hanya kabel tunggal atau kabel pecal, seperti itu. Nah di sini dia cuma ada 1 buah kabel seperti itu, kecuali NJM. Nah NJM di sini bener, di sini dia tunggal, tapi di sini ada lebih dari 2 kabel ya, atau lebih dari 1 kabel. Ini yang duplek ya, ini triplek ya, ini quadruplek ya, seperti itu tadi ya. Terus di sini kita lihat di sini ada NJM 4 mm. Loh, di sini kok beda dan di sini juga beda. Saya jelaskan artinya. 2 di sini, 3 dan 4 di sini. Itu melambangkan dari jumlah atau isi yang ada di dalam satu kabel tersebut. Seperti itu ya. Terus sedangkan yang di belakangnya 4 mm itu adalah diameter dari kawat tembaga tersebut ya. Terus yang belakang ini itu kuat hantaran. Dia sampai 300 sampai 500 voltage ya. Kalau di atas dari itu dia bakalan leleh atau terbakar, seperti itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kabel NYY. Jumlah penghantar NYY hampir sama dengan NYM. Bedanya adalah pada jenis isolasi kabel. Jadi NYY, NYM itu sama, cuma isolasinya itu berbeda. Isolasi itu apa sih? Isolasi itu yang menaungi kabel di sini atau melindungi kabel dari apa? Dari gigitan tikus bisa, atau dari injakan atau ide-ide aneh kalian ya, itu bisa. Terus dari kayak kalau misalkan ada benda jatuh, kalau misalkan nggak ada isolasinya pasti akan lecet ya. Kalau lecet lah di dalamnya ada 2 kabel, pasti bakalan konslet, seperti itu ya. Yang membedakan hanya ada di isolasinya saja, itu ya. Isolatornya yang sudah kuat, akan tapi untuk lebih amannya dalam penggunaan kabel ini sangat direkomendasikan untuk menggunakan pelindung lagi seperti pipa PVC ya. Pipa PVC itu adalah pipa putih ya, yang biasanya digunakan untuk instalasi penerangan, seperti itu. Nah, ini kabel NYF ya, sebuah penghantar yang memiliki inti serabut dari tembaga fleksibel berisolasi PVC. Kabel NYF biasa digunakan pada instalasi panel yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Kabel yang fleksibilitas memudahkan untuk digunakan pada instalasi yang banyak berkelok-kelok tajam, seperti itu. Yang dimaksud untuk fleksibilitas terus instalasi yang belokan-belokan tajam ini adalah kayak seperti papan hubung bagi atau PHB yang isinya atau yang terbuat dari besi ya. Isinya terbuat dari apa? Kabel dak itu ada jenis tempat tatakan kabel ya, dimana dia bakalan samping-sampingnya itu agak tajam. Kalau misalkan dia tidak diisolasi dengan kuat atau mempunyai isolasi yang kuat, dia bakalan lecet dan bisa terkelupas ya, seperti itu ya. Jenis-jenis kontak itu apa ya? Kontak itu ya yang biasanya dikenal, kalian kenal sebagai
stop kontak atau colokan ya. Fungsinya untuk apa? Sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan komponen listrik atau peralatan listrik seperti itu. Berdasarkan bentuk serta fungsi stop kontak dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontak-kontak kecil merupakan stop kontak dengan dua lubang yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Kontak-kontak besar juga merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempengan logam pada sisi atas dan bawah kanan AC yang berfungsi sebagai ground. Kontak-kontak jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Oke, saya jelaskan ya. Kontak-kontak kecil itu yang kalau kalian lihat ya, biasanya kalau di warkop ada kabel olor ya, dan colokannya itu dia rata dengan casingnya ya, yang enggak ada di samping-sampingnya, enggak ada lempengan logamnya. Itu yang kontak-kontak kecil ya. Sedangkan kontak-kontak besar gampangannya itu biasanya stop kontak yang tidak rata atau agak lebih ke dalam, jeglong ya, ke dalam, dan di samping-sampingnya itu ada logam atau lempengan logam untuk groundingnya seperti itu. Nah ini seperti ini. Ini dia itu kontak-kontak kecil dan ini dia itu kontak-kontak tipe besar seperti itu. Dan sedangkan ada dua macam stop kontak ya, sama dengan saklar, yaitu inbound dan outbound. Sedangkan yang ini dia inbound dan yang ini dia outbound. Kenapa kok saya bilang inbound dan outbound? Ya karena ini dia tertancap di tembok, sedangkan ini dia di luar tembok. Kok bisa tahu? Ya lebih jelas di sini ada kabelnya ya. Dia berarti kabelnya ada di luar dari tembok. Ya, yang membedakan inbound dan outbound itu adalah penempelan atau pemasangannya. Inbound dia harus tertanam di dalam tembok, sedangkan outbound dia harus di luar tembok seperti itu. Nah, seperti ini tipe-tipe dari stop kontak, banyak tipenya ya, tipe F, tipe E, tipe D, tipe I ya. Cukup sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian jangan lupa untuk ngisi absensi di kolom komentar ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.